Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Kita boleh sapa satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Senang kembali saudara kita bertemu bersama-sama di hari Minggu ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita yang hidup, amin. Boleh saudara kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya bersilakan duduk kembali saudara. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sehingga tiada kata lain selain kami berterima kasih, selain kami mengucap syukur, selain kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami datang ke rumah-Mu, kami datang ke bait-Mu Tuhan. Untuk kami mengagungkan Engkau Raja kami yang hidup, Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, biar terus Tuhan Kau boleh ajar Tuhan setiap kami, memiliki hati yang percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, hanya Engkau Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tangan kami Tuhan, Kau pegang tanganku, dan Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau penolong kami dalam kesesakan kami Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berseru. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami. Kami angkat penyembahan kami. Hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Ya kalau bayar tak kaya kalau bara-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 bara. Syanda ya kalau bayar kalau bayar kalau bayar kalau bayar kalau bayar. Oh Yesus, hanya padamu. Ya kalau bayar tak kaya kalau bara-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 bara. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Padamu ku hanya padamu kami berseru. Kaulah Sebab Engkau penyelamat kami Tuhan. terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dia kalau bayar tak kaya kalau bala-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 bala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya kalau bala-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 bala. Syanda ya kalau bayar 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 kalau bayar. Kami ambil waktu kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Kami ambil waktu kami untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Raja kami yang hidup. Kami tahu Tuhan di saat kami memuji menyembah-Mu, ada sosok yang tidak suka dengan pujian penyembahan di tempat ini. Tapi kami mau terus gerakan hati kami untuk kami menyembah-Mu. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang hidup. Biar setiap pujian kami mengalir memenuhi ruangan ini Tuhan. Mengalir memenuhi gedung ini Tuhan Yesus. Setiap orang yang berlalu lalang, mereka akan mendengar pujian akan Engkau. Terinjilkan Tuhan setiap firman-Mu. Terinjilkan setiap pujian penyembahan Engkau. Mereka akan mengenal Engkau Yesus Raja yang hidup. Satu-satunya keselamatan
Segala pujian penyembahan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Kita mau nyanyikan kebaikan Dia. Amin. Amin. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau puji dan kami mau serukan Engkau Yesus. Sama-sama kita mau nyatakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu.
Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi kita nyatakan untuk Tuhan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, yes. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari persilakan untuk bangkit berdiri. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Allah Tritunggal yang kami panggil dalam satu nama yang paling ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat hidup kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk memberkati kami, khususnya saat pemberitaan firman Allah. Biarlah iblis tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, urapan, wibawa dan otoritas ilahi turun atas umat-Mu, atas kami semua, agar semua diberkati hari ini. Kami datang kalau dalam kehampaan, maka kami pulang di dalam kepuasan ilahi. Pakai lidah, bibir, mulut hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran-Mu. Dan semua kami yang ada di ibadah raya ini, di gereja milik Tuhan ini, semua terberkati luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang luar biasa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami untuk jalan sendirian. Tangan kasih Tuhan menopang kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Kami bangga dan bangga punya Allah seperti Engkau yang luar biasa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena para pemain musik, WL dan singer telah menghantar kami masuk dalam pujian dan penyembahan yang luar biasa hari ini. Biarlah kami semua makin lengket, dekat dengan Engkau dan mendapatkan keteduhan hati yang luar biasa, ketenangan jiwa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal tercurah atas kami hari ini. Kami melimpah dalam kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kuasa-Mu yang luar biasa. Hamba rindu setiap umat-Mu yang hadir hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberi kecukupan oleh Engkau. Pekerjaan mereka, buah tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu kiranya meneguhkan kami. 30 sampai 40 menit kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Untuk kepentingan kami selagi masih ada kesempatan untuk kami hidup. Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Roh iblis yang mencoba untuk menanamkan pemberontakan dan penolakan adalah firman Allah. Kami tengking itu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai kami semua. Kami rindu berjalan dalam pengurapan Tuhan. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Di nama Yesus Tuhan Allah yang ajaib. Kami berdoa dan bersyukur dan umat yang diberkati oleh Tuhan. Apabila Engkau siap untuk dilawat dan diberkati dengan kebenaran firman Allah, maka mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Mari buka Alkitab saudara. Kalau slide udah bisa ditayangkan silakan. Dalam Wahyu pasal kitab yang paling terakhir dari Alkitab kita, yaitu Wahyu pasal yang ketiga ayat 14. Ya, slide-nya sudah nampak. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, hari ini saya ingin berbicara tentang hidup jemaat militan. Kita baca ayat ini dan saya akan bacakan ayat 14. Lalu Bapak Ibu nanti silahkan membacakan ayat 15 dan ayat yang ke-22 kita akan bersama-sama.
Ya puji Tuhan, ayat yang ke-14. Perikopnya adalah kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sama-sama 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Salam. Lagi salam. Ada sukacita, amin. Semua bahagia, amin. Ya, semua bergembira, amin. Apakah ada yang sedih? Saya yakin bahwa semua berbahagia, amin. Semua orang punya masalah, tapi diharapkan untuk di rumah Tuhan semua bergembira hati. Amin. Pertama-tama tentu saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Saudara yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya pikir ini untuk yang ketiga kali, ya Pak Gembala ya. 2 kali di sana dan ketiga di sini. Besok di sini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan. Saya memberi tema di situ adalah jemaat militan. Kalau bicara soal militan, maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya memang nggak bisa lihat ya. Coba next, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, karena tulisan kecil kalau di layar ya. Nah, pokoknya Bapak Ibu ada tulisan di sini ya. Tapi kurang lebih bahwa kalau berbicara tentang soal militan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu akan berbicara tentang hidup agresif. Berbicara soal militan maka ada pengertian di situ tentang bagaimana dia punya semangat juangnya yang luar biasa, semangat yang tinggi. Bicara soal militan itu berbicara soal agresif, ya. Lalu ada tambahan di situ bahwa kalau bicara soal militan itu bicara soal bagaimana ia tidak ragu untuk mengambil keputusan. Kalau saudara baca dalam bagian-bagian yang lain ada penguraian di situ, ya. Dalam konteks Kristen, bisa Bapak tolong bacakan yang di konteks Kristen kita. Biar jelas, yang ada di layar. Kan di sana agak samar ya. Di layar ini, apakah ada? 23. 23, ada di situ ya. Dalam konteks Kristen itu di Bapak.
Terus dibaca ya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin soroti dulu tentang soal panggilan Kristiani kita. Bicara soal panggilan itu, maka itu bicara soal 3 hal. Yaitu panggilan umum, panggilan khusus, dan panggilan istimewa. Panggilan umum adalah panggilan supaya semua umat manusia di dunia ini menjadi percaya. Makanya dalam teks Yohanes pasal 3 ayat 16 itu berbicara, marilah kepadaku. Dia akan berbicara tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bicara tentang bagaimana panggilan umum supaya semua orang di dunia ini bisa datang kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan akhirnya diselamatkan. Atau dengan kata lain tidak binasa. Lalu ketika berbicara tentang panggilan khusus, maka panggilan khusus itu berbicara tentang bagaimana warga gereja, orang percaya, murid Kristus, ketika dia sudah percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia ambil bagian dalam hal pekabaran Injil atau dalam hal pemberitaan Injil. Amin. Lalu berbicara tentang panggilan istimewa adalah panggilan untuk masuk dalam jawatan gereja. Untuk masuk dalam jawatan gereja. Jawatan gereja itu ada berapa? Jawatan gereja itu ada 5. Yaitu pengajar, penginjil, nabi, rasul, dan gembala. Jadi ketika bicara soal jawatan gereja, nggak semua orang bisa ada di situ. Karena itu bicara soal panggilan ilahi. Kalau Bapak Gembala saudara, berarti dia masuk dalam panggilan istimewa untuk menjadi seorang gembala sidang. Ya, kalau saya masuk misalnya dalam dunia pendidikan teologi berarti pengajar, sama pelayanan di gereja lokal. Kita bisa ada di bagian itu, panggilan istimewa. Bisa juga ada hanya di panggilan khusus untuk pergi memberitakan Injil. Semuanya itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan tinggal bagaimana kita meresponi tiap panggilan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari tema saya yang saya sampaikan tadi tentang hidup jemaat yang militan, saya ingin berbicara tentang perilaku kehidupan. Lalu saya ingin berbicara tentang arti kehidupan itu sendiri. Dan saya ingin berbicara tentang bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Kalau berbicara tentang soal 3 hal ini, maka kehidupan itu adalah sesuatu yang bergerak. Bicara soal kehidupan itu berarti bernapas. Bicara soal kehidupan ya itu berarti nggak mati. Ya, dia harus bergerak, dia mesti berjalan, dia mesti berbuat sesuatu. Itulah kehidupan. Bicara soal kehidupan itu sebuah proses yang mau tidak mau kita harus jalani. Mau tidak mau harus dinikmati. Apapun prosesnya dalam hidup ini harus dijalani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat teks kita hari ini dalam bacaan kita dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22 itu berbicara tentang bagaimana jemaat di Laodikia. Maka Alkitab mengisahkan di sana, kalau saudara membaca itu dan melihat dari teks yang lain, dari galian Alkitab yang lain, dari tafsiran dan segala macam, maka akan tertera di situ tentang kondisi kehidupan jemaat Laodikia. Laodikia itu adalah sebuah kota bisnis, kota perdagangan, kota yang sangat kaya raya, sangat terkenal, hidup dalam kemakmuran, pokoknya mewah luar biasa. Bicara soal finansial itu pokoknya nggak bisa dilawan. Karena demikian maka jemaat yang ada di Laodikia itu memang benar-benar mereka menjadi jemaat yang antusias, militan, bersemangat, punya gairah hidup yang luar biasa. Tapi amat sangat disayangkan bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang terlena dengan kekayaan finansial, terlena dengan kekayaan dunia ini sehingga melupakan Tuhannya. Makanya dalam catatan Alkitab kita, kalau saudara pelajari di situ, mereka menjadi suam-suam kuku. Amin. Mau dingin tidak, mau panas tidak, mereka meninggalkan panggilan yang sesungguhnya. Dan Alkitab mencatat di situ bahwa sebetulnya Tuhan juga udah muak dengan keadaan mereka. Ya, mereka memang menjadi jemaat yang militan, tapi perilaku mereka adalah perilaku yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari apa yang seharusnya Tuhan mau, yang seharusnya benar. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Ketika kita melihat bagian itu, memang jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya dari sisi finansial. Hal materi, hal lahiriah mereka kaya. Berada. Bukan orang-orang susah. Tapi mereka miskin secara rohani. Hubungan mereka dengan Tuhan itu, Alkitab mencatat, saya ulangi, suam kuku. Ya, tidak dingin, tidak panas, berarti abu-abu. Ya, atau mungkin kasih kita bilang itu nggak jelas jemaat ini. Makanya Tuhan bilang jemaat ini adalah jemaat yang, kalau kita lihat dalam teks yang lain, jemaat yang nakal, jahat. Tapi yang namanya Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha murah. Makanya ketika kita baca dari ayat 14 sampai ayat 17 tentang bagaimana kondisi mereka. Lalu ketika kita lihat di ayat 18 dan ayat 19, di situ mencatatkan bagaimana anugerah ilahi berlaku kepada jemaat di Laodikia. Makanya ada nasihat di situ, supaya kenapa? Supaya mereka berbalik dan bertobat. Masih ada kesempatan bagi mereka. Tuhan tidak memuntahkan mereka, Tuhan tidak membuang mereka. Masih ada kesempatan untuk mereka berbalik dan bertobat. Makanya kalau saudara baca di teks itu, khususnya ayat 18, ayat 19, mungkin bisa ditayangkan di sini untuk kita lihat ya, atau Bapak Ibu bisa lihat. Tapi saya baca dari sini. Ya, di sini Alkitab berkata bahwa maka aku menasihatkan engkau. Kata nasihat itu nilainya positif, bukan negatif ya. Aku menasihatkan engkau. Supaya kenapa? Aku menasihatkan engkau supaya engkau memberi diri kepadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Satu seruan yang indah dari Tuhan kepada jemaat di Laodikia, supaya mereka apa? Berbalik dan bertobat. Makanya di situ dengan jelas dikatakan bahwa barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka sadar diri dan berbalik dan berjalan di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian itu, maka kaitannya dengan kita sebagai warga gereja masa kini adalah bahwa dalam perjalanan hidup ini, di saat kita menyimpang dari jalan Tuhan, pasti Tuhan menegur. Pasti Tuhan menghajar. Kalau ketika kita ditegur, kita tidak sadar, Dia akan hajar. Saya dapat renungkan di situ bahwa kalau Tuhan menegur kita, lalu kita tidak sadar, maka Tuhan bisa hajar dengan cara Tuhan sendiri. Yaitu orang bisa sakit kah? Orang bisa gagal dalam pekerjaannya kah? Gagal dalam keluarga kah? Gagal dalam berbagai hal. Tujuan Tuhan di situ adalah supaya orang yang demikian mengalami perubahan dalam hidupnya, berbalik dari jalan yang salah dan berjalan di jalan yang benar, bertobat dan mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Seruan itu disampaikan kepada kita hari ini, agar apabila kita sedang suam-suam kuku, sedang tidak bersemangat, sedang tidak agresif, sedang tidak setia, teguran itu disampaikan kepada kita, nasihat itu disampaikan kepada kita, supaya kita berbalik dan bertobat sebelum hukuman itu terjadi atas diri kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, betapa Tuhan kita maha baik, amin. Betapa Tuhan kita luar biasa.
Kebaikannya itu sangat dirasakan sampai hari-hari ini. Sungguh Tuhan mengasihi saya dan saudara. Karena itu pesan kebenaran hari ini bagian ini adalah, ayo mari antusias, bersemangat untuk setia dan taat di hadapan Allah. Ikutin apa yang Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan membuang kita. Kalau masih ada napas yang Tuhan kasih, ayo layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, coba kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah kita mesti mengerti yang namanya arti kehidupan. Kita harus mengerti arti kehidupan. Rick Warren berkata tentang soal kehidupan. Dia mengupasnya dalam 3 hal. Bahwa kehidupan itu adalah sebuah kepercayaan. Kehidupan itu adalah sebuah tanggung jawab. Kehidupan itu adalah sebuah kesempatan. Saya ulangi. Kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Kehidupan adalah sebuah tanggung jawab. Kehidupan adalah sebuah kesempatan. Maka demikian, ketika kita melihat bahwa kalau memang hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan yang kita sembah selama ini, maka jagalah kepercayaan itu. Amin. Peliharalah kepercayaan itu. Bertanggung jawablah atas hidup ini. Tuntunlah hidup ini ke jalan yang benar. Tuntunlah hidup ini ke jalan yang Tuhan mau. Selagi masih ada kesempatan, pergunakan kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan tunggu tua baru tobat. Tapi sekaranglah waktunya kita berjalan di jalan yang benar. Bertanggung jawab atas hidup ini. Tidak hanya menjaga hal-hal yang berkaitan dengan pola hidup jasmani. Tapi jagalah kerohanian kita. Supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ada banyak orang sedang berguru tentang soal bagaimana ia mau panjang umur. Dia mencoba untuk mencari makanan-makanan yang sehat. Tidak memakan yang berminyak, tidak memakan yang A, B, C, D, E, F yang akan merugikan tubuh jasmani ini. Olahraga, tidur cukup, pokoknya semua dipelajari. Pertanyaan bijaknya adalah bagaimana dengan pemeliharaan rohani kita? Apakah kita sedang merawat rohani kita dan apakah kerohanian kita sedang baik-baik saja? Inilah pertanyaan bagi kita warga gereja masa kini. Jangan terlena dengan keadaan dunia ini. Sebagai hamba Allah saya sampaikan bahwa ketika rohanimu terawat dengan baik, maka jasmani pun pasti sehat. Amin. Rawat rohani ini. Rawat yang namanya yang gak kelihatan itu. Rawat imanmu. Itulah yang Tuhan mau. Jangan sibuk dengan urusan dunia ini. Tapi melupakan urusan perkara sorga. Banyak orang melupakan urusan surga. Satu hari saja untuk Tuhan susah banget. Jangankan hari-hari yang lain, hari Minggu mau ke gereja aja susah banget. Makanya saudara tadi dengar doa saya agak panjang, amin. Jarang terjadi, amin. Ya saudara nggak tahu. Ya, agak panjang doa saya. Kenapa? Coba buka. Amsal 13 ayat 13. Ditayangkan. Nanti Bapak yang saya hormati Bapak Alexander. Kami sama-sama Alexander ya. Nanti dibaca ya Pak. Amsal 13 ayat 13. Silakan Bapak Alexander berdiri. Kita sama-sama Alexander menghormati firman Allah. Amin. Otoritas firman itu luar biasa. Saya ulangi untuk kita ingat. Ada 2 unsur dalam sebuah ibadah raya. Yaitu pujian dan penyembahan. Tadi itu luar biasa. Saudara rasakan suasana itu? Amin. Luar biasa, amin. Pujian dan penyembahan itu untuk siapa? Untuk siapa?
Untuk siapa? 2, 3 untuk siapa? Untuk Tuhan. Amin. Makanya ketika kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita mencoba untuk mempersembahkan yang terbaik. Amin. Karena tidak ada emas dan perak di dunia ini untuk beri kepada Tuhan. Hanya dengan tubuh, jiwa dan roh kita, kita masuk dalam pujian dan penyembahan dengan sungguh-sungguh. Masuk dalam hadirat Allah. Dahsyat pujian dan penyembahan itu. Lalu ketika kita membaca firman Allah ini. Tadi Pak Alexander bilang, wih Alkitabnya udah lama ya Pak? Saya bilang iya udah lama. Saya cinta dia. Ya, ini bahasa Inggris Pak. Ya, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, walaupun saya bukan orang Inggris. Ya, ini untuk kepentingan kita. Alkitab untuk kita. Makanya engkau harus mendengarkan firman Allah yang disampaikan di mimbar ini. Sekalipun pengkhotbahnya hanya berkata, jangan khawatir. Engkau harus terima itu dan masukkan di dalam hati. Dan jangan pernah bilang, khotbahnya dari zaman purbakala hanya jangan khawatir melulu ya. Engkau harus terima itu sebagai sebuah kebenaran. Untuk kepentingan kita. Selagi masih ada kesempatan. Ini masih kesempatan besar buat kita untuk berbenah diri. Makanya kalau saudara baca 3 poin itu ada dahsyat luar biasa. Lalu ketika kita melihat tentang arti kehidupan itu, maka memang kalau bicara soal hidup militan, itu berbicara tentang bagaimana kita punya semangat untuk mengasihi. Kita tidak ragu dalam hal mengampuni. Bisa ditayangkan di slide itu ya. Kita tidak ragu dalam hal mengampuni. Kita setia sampai akhir. Kita serius dengan Tuhan dan selanjutnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, ya ampun Tuhan, itu luar biasa baik. Dia berikan kepadaku hidup untuk aku jalani. Ini sebuah kepercayaan luar biasa. Dia memberikan tanggung jawab di pundakku untuk aku melakukan tugas yang mulia demi kemuliaan namanya. Dan selagi masih ada kesempatan ini, aku mau menggunakan kesempatan itu untuk hidup dalam kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Dan juga mengasihi diriku. Dan menuntun orang-orang di sekelilingku untuk hidup dalam kasih sayang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik. Yohanes Calvin berkata, ia menekankan tentang pentingnya hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan persekutuan di dalam gereja. Itu adalah Bapak gereja. Sekali lagi dia menekankan tentang bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan dan bagaimana persekutuan kita antar umat di dalam gereja. Artinya dari bagian ini kita bisa belajar untuk memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus terus terjaga sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan demikian pula dalam kehidupan kita sebagai warga gereja dalam satu persekutuan seperti ini harus terus terjaga kebersamaannya. Artinya bahwa yang dikehendaki adalah jangan sampai terjadi perselisihan hanya karena hal sepele. Jangan sampai terjadi yang namanya perpecahan hanya hal kecil-kecilan. Amin. Jangan hanya karena panada kita ribut. Di luar sana banyak. Gak mau ke gereja lagi karena panada. Tidak mau ke gereja lagi karena kue cucur. Ini kesukaan saya aja saya sebutin. Tidak mau ke gereja lagi karena pisang goreng. Gak kebagian pisang goreng. Karena kurang satu, ya mau diambil dari mana? Hanya besok gak ke gereja lagi. Tetap menjaga kebersamaan satu sama lain. Sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Karena hanya di dalam gereja kita akan saling menolong satu sama lain. Kita akan saling membangun untuk bertumbuh bersama-sama ke arah kedewasaan yang Tuhan mau. Amin. Tuhan mau supaya kita jangan sampai suam-suam kuku.
Tuhan mau supaya jangan sampai kita menjadi bayi-bayi rohani sampai Tuhan datang. Tuhan mau supaya warga gereja, murid Kristus yang sejati bertumbuh dewasa ke arah kedewasaan yang Tuhan mau. Amin. Makanya jangan sampai jadi warga gereja yang suka ngambek. Amin. Suka tersinggung. Amin. Di luar sana banyak. Amin. Tapi di sini tidak. Amin. Ya tidak kan? Tidak ya. Jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Jawab. Kalau tidak saya nggak lanjut. Yang biasa angkat waktu di sini siapa? Bapak ya? Oh tadi yang 15 menit lagi. 5 menit. Biar saya tahu. Jangan sampai tidak beda juga. Di sana lalala, sini juga sama. Enggak ya Pak Gembala ya. Semuanya di sini baik-baik saja. Amin. Kita harus mencintai pekerjaan Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan. Saya kalau khotbah di gereja lokal selalu berpesan. Harus tetap ada yang namanya penundukan diri. Kalau pembekalan mahasiswa saya mau bicara 2 hal. Penundukan diri dan karakter. Warga gereja kalau punya penundukan diri, wah mantap gereja itu. Warga gereja kalau karakternya baik, oh keren gereja itu. Mahasiswa teologi kalau punya penundukan diri, keren juga. Mantap itu. Kalau dia punya karakter yang baik, wah keren mahasiswa itu. Dimanapun dia berada, dia pasti diterima. Coba kalau kita tidak punya penundukan diri, kalau kita tidak punya karakter, kita pasti jadi manusia jemaat Tuhan yang tertolak. Sekali lagi di sini tidak ada amin. Di sini bangun kebersamaan, saling mengasihi, kasih sayang sejati harus ditumbuh kembangkan dari diri masing-masing. Amin. Amin. Supaya terlihat keindahan yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga adalah libatkanlah Tuhanmu dalam kehidupan. Amin. Libatkan Tuhan dalam kehidupan itu penting. Coba saudara baca dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini pernah dipergunakan oleh seorang petinju kelas dunia terkenal, yaitu Evander Holyfield. Dia tulis di celananya ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Karena dia merasa bahwa kekuatan yang dia miliki hari itu atau sampai saat itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita masuk dalam proses iman, libatkanlah Tuhan dalam proses itu. Amin. Libatkanlah Tuhan dalam proses iman dan jangan pernah protes. Amin. Jadi proses dinikmati, jangan protes. Ada banyak orang yang ketika masuk dalam proses iman protes terus. Kenapa ini begini? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Protes saja. Mari ketika kita masuk dalam proses iman, ingatlah akan nama Tuhan. Ingatlah akan nama Tuhan. Amin. Ingat akan nama Tuhan, Ia menara yang teguh. Nama itu meneduhkan kau yang susah dan sedih. Indahlah. Dilanjutkan sendiri ya. Ya. Ingat akan nama Tuhan.
saat engkau susah dan sedih. Saat engkau tidak berdaya. Saat engkau masuk dalam persoalan kehidupan. Saat engkau merasa seolah-olah hidup ini gak berarti. Ingat selalu akan nama Tuhanmu yang engkau sembah selama ini. Karena daripadanya lah engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan menjadi umat yang militan. Engkau akan menjadi umat yang punya semangat tinggi yang luar biasa untuk melewati proses kehidupan ini. Engkau akan menjadi umat yang agresif, aktif dan tidak ragu untuk hidup dalam kasih, untuk hidup dalam hal mengampuni. Jangan pernah simpan jarum patah di dalam petimu. Jangan pernah simpan jarum patah di dalam almarimu. Karena tidak ada faedahnya. Simpanlah emas dalam almarimu, simpanlah emas dalam petimu. Artinya saya mau katakan bahwa jangan pernah engkau simpan hal yang tidak berguna di dalam hatimu. Jangan pernah engkau menjadi pribadi yang gampang tersinggung. Jangan pernah engkau menjadi pribadi yang gampang sakit hati. Suka kecewa. Anak Tuhan tidak boleh demikian. Simpanlah janji Tuhan di dalam hati. Maka ketika engkau mendengarkan omongan manusia, fitnah segala macam, gosip segala macam, hal-hal yang datang dari iblis atau manusia, teman, sahabat, keluarga, siapapun itu, semua itu akan tertolak. Kenapa bisa demikian? Karena engkau menyimpan janji Tuhan di dalam hatimu. Manusia berjanji mengecewakan, tapi janji Tuhan itu akan terus tergenapi dalam kehidupan mereka yang berpegang teguh kepada janji ilahi itu. Kalau kita hadir dan ada sampai hari ini adalah bagian dari bagaimana kita punya cinta kepada Tuhan dan bagaimana kita memegang teguh janji Tuhan di dalam hati. Kami hamba-hamba Tuhan melayani sampai hari ini bukan karena kami hebat. Tapi sesungguhnya kami pegang janji Tuhan di dalam hati. Bahwa Tuhan akan melengkapi kami untuk masuk dalam pelayanannya. Untuk menuntun orang kepada jalan yang benar. Dan Tuhan juga akan menjamin kehidupan kami yang masuk dalam panggilan istimewanya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pilihan terbaik ketika engkau mengalami kesulitan adalah engkau mendekatkan diri kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan bahwa Ia punya kekuatan yang maha dahsyat. Akan memberikan kekuatan kepada engkau untuk engkau terus berjalan melewati setiap proses kehidupan yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik. Manusia yang hidup di dunia ini tidak akan pernah terluput dari berbagai macam persoalan dan kesulitan. Hitung-hitungan matematikanya bagus, luar biasa. Tidak, wah ini pasti gampang. Tapi dalam eksekusinya, dalam perjalanannya kadang-kadang tidak sesuai dengan kalkulasi hitungan manusia. Tapi sesungguhnya ketika engkau melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka perkara apapun yang engkau alami yang tidak menyenangkan, Alkitab berkata, apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan kasih Tuhan menopang. Ada dahsyat di situ. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat sebuah lagu di zaman-zaman dulu. Lagu itu berkata di tengah ombak. Di tengah ombak. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu itu. Ketika kita menyanyikan lagu itu, ya ampun. Kadang-kadang hidup ini seperti kita berada di tengah ombak. Kadang-kadang hidup ini memang rasanya sulit sekali. Kadang-kadang kita merasa ada kegersangan dalam hidup. Seharusnya kita berjalan dalam kenaannya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita seolah-olah sedang berada di padang gurun. Di tempat yang salah. Tapi dengar baik. Apabila engkau melibatkan Tuhan dalam setiap urusan di hidupmu. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Itulah yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Makanya dia berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20.
Hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan dia bisa melewati setiap proses itu dengan baik. Makanya kalau saudara khotbah misalnya menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Timotius, dia ngomong tentang bagaimana akhir hidupnya. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah sampai kepada garis akhir. Aku mendapatkan mahkota. Kenapa dia mendapatkan mahkota? Kenapa dia bisa lewati proses iman itu dengan baik? Karena dia merasa bahwa hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan di gereja ini, bahwa sesungguhnya ketika engkau hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu, maka perjalanan hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan penguasa tunggal dalam hidup. Saya selalu bilang mahasiswa yang dikumandangkan oleh tokoh reformator Martin Luther King pada tahun 1517 adalah bahwa salah satu hal yang harus dikikis tuntas dalam kehidupan manusia itu adalah keakuan. Keakuan itulah yang harus dikikis tuntas dalam kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau hidup kita, ego kita, akunya aku, ya, kepentingan diri, keutamaan diri, ketamakan di keserakahan, kedagingan dan selanjutnya, kalau itu jauh dari dalam diri kita, maka kita pasti menjadi orang-orang yang senantiasa bergembira. Kita pasti menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia. Kita pasti menjadi warga gereja yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan itulah yang Tuhan mau di gereja era ini, supaya bangkit bersama untuk menjadi jemaat yang militan dan pergi mengabarkan kabar baik dimanapun ia berada. Bapak udah berapa menit ya? Udah selesai. Saya cross check waktu. Udah habis ya? Oh 5 menit. Oh terima kasih. Saya tergerak untuk tanya. Karena biasanya kalau kita asik ngomong ya, kadang-kadang kita lupa waktu. Ngajar 2 jam itu hal biasa. Ngomong 30-40 menit itu luar biasa. Hukum homiletika Pak Gembala ya. Sharing sedikit. Hukum homiletika dia katakan bahwa adalah lebih bagus kita berkhotbah 1 jam daripada kita berkhotbah 15 sampai 20 menit. Bagaimana kita mengolah satu teks aja itu kan kaya raya ya. Bible kita ini kaya luar biasa. Ngolah satu kata dalam satu ayat aja itu udah kaya raya kemana-mana itu. Bagaimana coba kita mau melakukan hukum homiletika, ilmu berkhotbah dalam berkhotbahnya kita dalam jangka waktu 20 sampai 30 menit. Itu tantangan bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pemberita firman Allah di altar Tuhan. Bagaimana dia memanage itu sedemikian rupa sehingga rasanya tidak kangkung-kangkung terus. Amin. Tapi selalu baru, amin. Makanya berdiri di mimbar ini bilang, itu mah biasa, aku juga bisa. Saya kasih tahu, rasanya Bible ini dari Kejadian sampai Wahyu, kok udah habis ya? Makanya kalau saudara diberkati dalam setiap khotbah, engkau harus bersyukur sama Tuhan dan berterima kasih sama pengkhotbahnya. Kali-kali pengkhotbahnya ya dong. Berterima kasih sama Bapak Ibu Gembala Saudara. Amin. Saya itu ada di gereja lokal dari tahun 2003. Udah lama ya. Ya di gereja. Rasa-rasanya kadang-kadang Kejadian sampai Wahyu udah habis nih. Ya kan. Tapi Alkitab hebat luar biasa. Selalu baru tiap hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari perhatikan firman Tuhan hari ini. Jadilah jemaat yang militan. Berperilakulah dan bertingkah lakulah seperti seorang anak Tuhan. Mengertilah arti kehidupan ini. Lalu libatkanlah Tuhan dalam hidupmu.
maka engkau akan melihat pergerakan rohanimu makin naik di dalam Tuhan. Dan ketika rohanimu makin naik di dalam Tuhan, urusan-urusan lahiriah, urusan-urusan yang berkaitan dengan tubuh yang fana ini pasti dibukakan jalan oleh Tuhan yang kita sembah selama ini. Amin. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan hari ini akan menjadi rema dalam hidup kami, akan menjadi cermin, akan menjadi pelita dalam hidup kami. Kami boleh menjadi umat-Mu yang militan dalam berkarya di dunia ini selagi masih ada kesempatan. Terima kasih Bapak yang baik, dan biarlah berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus tercurah untuk umat-Mu di gereja ini. Biarlah semua dalam keberkatan Tuhan. Bapak Ibu Gembala yang kami kasih, Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu sehingga mereka juga terus berjalan dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Tuhan Allah yang ajaib, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak. Mari saudara, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan hari Sabtu doa fajar akan ditiadakan karena semua pengerja akan ke SICC Sentul. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyberpark lantai 2. Ibadah pertama pukul 9 dan ibadah 2 pukul 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Rugi Siregar STH. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000. Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala Cool masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP di tahun ini. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Saudara dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami sudah datang memuji dan menyembah Engkau dan berdoa kepadamu Tuhan. Dan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami punya Allah yang besar, yang sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Kami mau berdoa buat hamba, yaitu Pendeta Alexander
Selan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita berdoa buat hambanya. Tuhan Allah yang besar, yang maha agung, yang kami sembah Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Alexander Selan Tuhan, yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami tetap mengingat akan Engkau dan berseru kepadamu, dan janjimu kami berpegang teguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada hamba-Mu yang menyampaikan firman di pagi hari ini. Biarlah itu firman tertanam di tanah yang subur, berakar dan berbuah yang manis ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera sukacita melimpah buat hamba-Mu. Diberkati di dalam pelayanannya, diberkatilah seluruh kehidupannya. Berlimpah-limpah ya Tuhan, berkati istri dan keluarga besarnya. Biarlah hari-hari ini dipakai Tuhan semakin luar biasa, bersemangat bergelora lewat pelayanannya. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat Tuhan berikan buat Bapak Pendeta Alexander Selan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan terus tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir ke tempat ini. Dan banyak jiwa akan dimenangkan di tempat ini. Datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami yang terlaksana ya Tuhan. Semua itu berasal daripada-Mu. Dan persembahan yang ada di hadapan kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan mengalir ya Tuhan. Tangan-tangan yang memberi diberkati Tuhan berlimpah-limpah ya Tuhan. Biar kami ini pakai persembahan itu untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan ketika kami mau pulang Tuhan, kami juga menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu, katakan sungguh kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah ladang usaha pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, jemaat militan, umat yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.